adalah seni. Ketemu kembali dengan saya Dr. Tio. Ini kita akan bicara tentang obat-obat tidur ya. Nah, semakin tinggi angka prevalence daripada insomnia pada masyarakat pada umumnya ya. Jadi sebagai pendahuluan, gangguan tidur itu sangat sering ya terjadi. Diperkirakan sekitar 70 juta manusia di dunia ini, terutama di United States, itu tahun 2024 itu mengalami yang namanya gangguan tidur yang kronis gitu ya, terutama pada wanita dan terutama manula gitu ya. Nah, obat-obat tidur ini diresepkan ya, biasanya mengandung penenang untuk mengobati susahnya tidur, gangguan tidur ya, susahnya tidur ya. Dan banyak sekali sleeping pills yang tersedia dalam banyak kemasan sekarang ya. Nah, sleeping pills ini diresepkan biasanya ya ada beberapa hal yang sudah dikenal ya. Jadi ada 5 benzodiazepin itu nanti dibagi 2, nanti hipnotik dan sedatif gitu ya. Ini adalah suatu kelas obat tidur yang membantu pasien untuk tertidur gitu ya, dan untuk untuk memperbaiki memori mereka. Yang kedua lagi naik daun adalah golongan non-benzodiazepin seperti zolpidem ya, yang dikenal dengan Z-drug ya. Ini obat tidur yang cepat gitu ya, yang cukup memakan waktu 30 menit saja. Kemudian melatonin, ini suatu sintetik hormon yang dihasilkan kelenjar hipofise di otak gitu ya. Nah, yang kelima antidepresan yang sekarang lagi ramai dibicarakan adalah doxepin ya. Dan terakhir adalah dual orexin receptor antagonis atau disingkat DORA gitu ya. Itu yang terbaru gitu ya. Nah, yang pertama benzodiazepin sudah kita kenal, namanya ansiolitika, apa disebut ansiolitika seperti diazepam dengan nama dagang Valium gitu ya, atau Sesolid, Alprazolam Xanax, misalnya Lorazepam Ativan, Clonazepam Ribotril. Ini mekanisme kerjanya, obat-obat ini bekerja dengan meningkatkan efek pada penghambatan neurotransmitter pada GABA gitu ya, gamma aminobutyric acid pada sentral saraf pusat. Nah, indikasinya digunakan itu insomnia untuk jangka pendek, gangguan anxiety, kecemasan yang berlebihan, kemudian nyeri otot atau kaku otot, dan status epileptikus ya. Kontraindikasi adalah gangguan pernapasan berat, kemudian gangguan daripada apnu tidur ya, kemudian gangguan hepar yang berat, serta miastenia gravis. Efek samping biasa mengantuk ya, atau dizziness ya, kemudian pandangan kabur dan bicara cadel. Nah, interaksi obat ini jelas akan meningkatkan efek sedasi ngantuknya, akan menimbulkan efek yang berbahaya pada sistem pernapasan bila obat ini diberikan bersama alkohol ya, yang sejenis jadi atau antidepresan lain ya, opioid, barbiturat, dan benzodiazepin lainnya. Dosis 2-5 mg untuk tidur atau insomnia itu sekitar waktu tidur ya, mau tidur gitu ya. Dan kalau untuk anxiety bisa 2-10 mg 2-4 kali per hari ya, kalau untuk anxiety ya, untuk cemas. Yang kedua adalah benzodiazepin hipnotik. Ini yang paling ramai dipakai adalah temazepam dengan nama dagang Restoril atau triazolam halcyon, midazolam dengan nama dagang Dormicum gitu ya. Mekanisme kerjanya hampir sama tadi dengan yang benzodiazepin yang pertama gitu ya. Indikasinya juga, tapi ini lebih kepada kesusahan untuk tidur dan atau kenyamanan tidur ya, atau deep sleep ya, kurang ya. Indikasi kontraindikasi hipersensitivitas wanita hamil dan menyusui, kemudian gangguan pernapasan berat, kemudian sleep apnea, kemudian gangguan hati berat. Efek samping drowsiness di hari pagi besoknya gitu ya, dizziness, kemudian pandangan kabur, mulut kering, dan gangguan memori gitu ya, yang biasanya anterograd amnesia, jadi yang hal-hal yang sementara yang barusan terjadi biasanya lupa. Nah, drug interaction bersama CNS depresan lain seperti alkohol, opioid, dan other benzodiazepin menyebabkan ngantuk berlebihan dan depresi pernapasan ya. Jadi addictive sedation dan gangguan koordinasi itu terutama bila obat ini diberikan bersama antihistamin ya. Nah, dosis untuk insomnia 7,5 mg pada waktu tidur gitu ya, at bedtime. Nah, non-benzodiazepin atau non-BZD
atau Z-Drug itu dikenal zolpidem dengan nama dagang Ambien, Zelpion atau Sonata, Scopiclone dengan nama dagang Lunesta. Ini mekanisme kerjanya bekerja sebagai fasilitator agonis daripada alfa 1 ya, reseptor di susunan saraf pusat gitu ya, menghambat aktivitas daripada otak. Indikasinya insomnia, kemudian short term sleep disorder, kontraindikasi hypersensitivity, sleep apnea, kemudian gangguan pernapasan berat, gangguan hati berat, miastenia gravis, serta kehamilan dan menyusui gitu ya. Nah, untuk efek samping drowsiness, dizziness, sakit kepala, kemudian gangguan tidur hari selanjutnya, kemudian gangguan saluran cerna. Sedangkan interaksi obat daripada zolpidem ini akan meningkatkan sedasi dan respirasi depresi bila obat ini diberikan bersama alkohol, opioid, dan benzodiazepin lainnya. Ketoconazole dan macrolide dapat meningkatkan kadar zolpidem dalam plasma. Dan dosis untuk tidur itu 6,25 sampai 12,5 mg kali pada waktu tidur gitu ya. Melatonin reseptor agonis atau melatonin natrol dengan nama dagang Circadin. Ini mekanisme kerjanya merupakan suatu hormon yang diproduksi kelenjar hipofise yang mengatur sirkulasi sirkadian atau circadian rhythm ya. Indikasinya insomnia dan khusus untuk jet lag ya. Kemudian delay sleep phase syndrome, kemudian cemas ya, anxiety. Kontraindikasi alergi terhadap melatonin, pregnancy, kemudian wanita menyusui, kemudian penyakit autoimun seperti rheumatoid arthritis dan SLE, kemudian penyakit hati berat dan epilepsi. Efek samping drowsiness, sleepiness, sakit kepala, nausea dan fatigue. Kemudian interaksi obat meningkatkan sedasi bila obat ini diberi bersama benzodiazepin, Z-Drug, alkohol, antipsikotik, antihistamin, meningkatkan resiko perdarahan bila obat ini diberikan bersama antikoagulan dan antiplatelet. Dosis untuk tidur 1 sampai 3 mg 30 sampai 60 menit sebelum tidur. Untuk jet lag 3 sampai 5 mg waktu tidur daerah tujuan wisatanya gitu ya. Nah, yang kelima adalah antidepresan doxepin atau Silenor nama dagangnya. Mekanisme kerjanya ini merupakan trisiklik antidepresan yang kerja utamanya dengan memblocking reseptor H1 ya, yang menghasilkan tidur dan membantu pemeliharaan tidur gitu ya. Nah, indikasi adalah insomnia terutama pada dosis rendah, depresi dan high dosis itu untuk anxiety dan chronic pain. Kontraindikasi hypersensitivity, neuroangle glaucoma, urinary retention, dan severe lipid impairment gitu ya. Efek samping itu adalah drowsiness, mulut kering, dizziness, penambahan berat badan dan meningkatkan appetite, nafsu makan. Interaksi obat bersama MAO inhibitor dapat menyebabkan hipertensi krisis, dan dengan obat CNS depresan termasuk alkohol, benzodiazepin dan opioid dapat meningkatkan sedasi. Dosis pada dewasa 3 mg atau 6 mg pada waktu tidur kali semalam gitu ya, 30 menit sebelum tidur. Dan untuk orang tua dimulai dari start dosis 3 mg pada waktu tidur. Dan terakhir adalah dual orexin receptor antagonis atau DORA yang dikenal dengan nama dagang Suvorexan atau Belsomra ya. Mekanisme kerja obat ini berikatan dan mengantagonis atau memblok both orexin reseptor dan orexin 2 reseptor yang biasanya adalah untuk merangsang daripada kesadaran gitu ya. Indikasi insomnia, kemudian kesusahan untuk tidur, kemudian kontraindikasi narkolepsi, gangguan hati berat serta hypersensitivity. Efek samping somnolent, kemudian hari selanjutnya drowsiness, fatigue, headache, dan abnormal dreams serta mulut kering. Interaksi obat dengan citrochrome 3,4 inhibitor yang kuat seperti ketoconazole dan clarithromycin dapat meningkatkan sevoflurane level dalam darah, dan dengan citrochrome P3,4 inducer lainnya seperti rifampicin dan carbamazepin menurunkan sevoflurane level. Dosis untuk orang tua 5 sampai 10 mg, kemudian starting dosis 10 mg orally once daily dalam 30 menit sebelum tidur. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Silakan subscribe, like, and share. Ciao.